Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan dengan kesempatan presentasi yang kesekian kalinya. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang materi bangun ruang yang beranggotakan Rosa Nikoli LDRK, Eni Rismawati, Hanifah Nisa Aridati, dan Asi Triana. Kami dari PGSD kelas 1B. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian bangun ruang. Dalam tulisan Agus Suharjana pada buku yang ditulisnya yang berjudul Mengenal Bangun Ruang dan Sifat-Sifatnya di Sekolah Dasar, bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Pada kesempatan kali ini, bangun ruang yang akan dibahas adalah balok, kubus, prisma, dan tabung. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. 1. Balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh persegi panjang. Paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Sifat-sifat balok. A. Mempunyai 6 sisi berbentuk persegi panjang. B. Memiliki 12 rusuk. Rusuk-rusuk yang sejajar mempunyai ukuran sama panjang. C. Memiliki 8 titik sudut. D. Mempunyai 12 diagonal bidang. Semua diagonal bidang pada sisi yang berhadapan mempunyai ukuran sama panjang. E. Mempunyai 4 diagonal ruang. Setiap diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. F. Memiliki 6 bidang diagonal. Setiap bidang diagonal pada balok mempunyai bentuk persegi panjang. Jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah rangkaian 6 buah persegi panjang yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang saling kongruen atau sama panjang dan sama besar. Berikut adalah berbagai macam bentuk dari jaring-jaring balok. Rumus pada balok. 1. Luas permukaan balok. Luas permukaan balok dapat dicari dengan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Contoh soal, suatu balok memiliki panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan luas permukaannya. Jawab, luas permukaan balok sama dengan 2 kali 8 kali 6 ditambah 8 kali 4 ditambah 6 kali 4 sama dengan 2 kali 104 yaitu 208 cm persegi. Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 208 cm persegi. Yang kedua, volume balok. Volume balok dapat dicari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soal, suatu balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Maka, berapakah volume balok? Jawab, volume balok sama dengan 10 kali 5 kali 8, sama dengan 400 cm kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 400 cm kubik. Yang ketiga, keliling balok. Keliling balok dapat dicari dengan rumus 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Contoh soal, suatu balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Maka, berapakah keliling balok? Jawab, keliling balok sama dengan 4 dikali 10 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 92 cm persegi. Jadi, keliling balok tersebut adalah 92 cm persegi. Yang keempat, diagonal ruang balok. Untuk mencari diagonal ruang balok dengan rumus akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Contoh soal, suatu balok dengan panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Tentukanlah diagonal ruangnya. Jawab, diagonal ruang sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 185. Jadi, diagonal ruang balok tersebut adalah akar dari 185 cm.
Yang terakhir, diagonal bidang balok. Untuk mencari rumus diagonal bidang balok, tergantung pada posisi dari sisinya. Ada 3 rumus. Yang pertama, akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Yang kedua, akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Dan yang terakhir, akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Contoh soal, suatu balok dengan panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Tentukanlah diagonal bidangnya. Jawab, yang pertama, diagonal sisi alas. Diagonal sisi alas sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 169 yaitu 13. Jadi, diagonal sisi alas sama dengan 13 cm. Yang kedua, diagonal sisi depan. Diagonal sisi depan sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 160, yaitu 4 akar 10. Jadi, diagonal sisi depan balok tersebut adalah 4 akar 10 cm. Dan yang terakhir, diagonal sisi samping. Diagonal sisi samping sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 41. Jadi, diagonal sisi samping balok tersebut adalah akar 41 cm. Yang kedua, kubus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang berbatas 6 bidang segi 4 atau seperti dadu. Sifat-sifat kubus, yaitu memiliki 6 bidang sisi yang sama. Sama yang dimaksud adalah masing-masing sisi kubus memiliki bentuk yang sama dan luas yang sama. Bentuk sisinya adalah persegi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 12 diagonal bidang atau sisi dengan panjang yang sama, memiliki 4 diagonal ruang dengan panjang yang sama, memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang yang kongruen. Jaring-jaring kubus, yaitu berupa rangkaian 6 persegi yang sama panjang. Berikut kami sajikan beberapa gambar jaring-jaring kubus. Rumus pada kubus. Yang pertama, ada luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kali sisi. Contoh soalnya, sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Hitunglah luasnya. Jawabannya, luas permukaan yaitu 6 kali sisi kali sisi, 6 dikali 10 dikali 10. Hasilnya 600 cm persegi. Volume kubus. Volume kubus rumusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Contoh soalnya, sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Hitung volumenya. Jawabannya, volume sama dengan sisi pangkat 3, yaitu sama dengan 10 pangkat 3, hasilnya 1000 cm kubik. Keliling kubus. Rumus keliling kubus yaitu 12 kali sisi. Contoh soalnya, suatu balok memiliki panjang sisi 10 cm. Hitunglah kelilingnya. Jawabannya, keliling sama dengan 12 kali sisi. Karena sisinya 10, jadi 12 dikali 10. Hasilnya 120 cm. Rumus kubus yang selanjutnya, yaitu diagonal ruang kubus. Rumus diagonal ruang kubus yaitu sisi akar 3. Contoh soalnya, berapa panjang diagonal ruang sebuah kubus yang rusuknya 10 cm? Jawabannya, diagonal ruang kubus adalah sisi akar 3. Karena panjang sisi atau rusuknya adalah 10 cm, maka 10 akar 3 hasilnya adalah 17,320 cm. Lalu ada diagonal bidang kubus. Rumus panjang diagonal bidang yaitu sisi akar 2. Contoh soalnya, hitunglah panjang diagonal bidang sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 10 cm. Jawabannya, panjang diagonal bidang adalah sisi akar 2.
Karena sisinya atau rusuknya adalah 10 cm, maka 10 akar 2. Hasilnya 14,14 cm. Bangun ruang yang ketiga adalah bangun ruang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar, serta rusuk-rusuk tegaknya saling sejajar. Berdasarkan rusuk tegaknya, prisma dibedakan menjadi dua, yaitu prisma tegak pada gambar 2.4 dan prisma miring pada gambar 2.5. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas prisma. Sedangkan prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas prisma. Berdasarkan bentuk alasnya, terdapat prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Jika alasnya merupakan segi n beraturan, maka disebut prisma segi n beraturan. Sifat-sifat prisma. Yang pertama, mempunyai bidang alas dan atap berupa segi n yang kongruen. Yang kedua, banyak sisi dari prisma segi n adalah 2 plus n. Banyaknya titik sudut pada prisma segi n adalah 2n, sedang banyaknya rusuk pada prisma segi n adalah 3n. Yang ketiga, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Yang keempat, mempunyai titik sudut sebanyak 2n dengan n adalah banyak sisi pada alas atau atap prisma. Yang terakhir, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma akan berbeda-beda tergantung dari bentuk alas dan tutupnya. Berikut merupakan gambar dari jaring-jaring prisma. Pada gambar sebelah kanan merupakan jaring-jaring prisma segi 5, pada gambar sebelah kiri merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Oke, yang selanjutnya yaitu tabung. Tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang sejajar serta diselimuti oleh persegi panjang. Kedua lingkaran tersebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang menyelimutinya, yang disebut sebagai selimut tabung. Adapun sifat-sifat tabung, yaitu sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama, serta selimut tabung berbentuk persegi panjang. Kemudian, tabung juga memiliki 3 sisi dan 2 rusuk lengkung. Dan tabung sendiri tidak memiliki titik sudut. Seperti yang ada pada gambar, tabung terdiri atas diameter tabung, tinggi tabung, jari-jari, alas tabung, selimut, serta tutup tabung. Untuk jari-jari tabung, terdiri dari 2 lingkaran yang berada di posisi atas dan bawah. Kemudian, di tengah-tengahnya terdiri atas selimut tabung berupa persegi panjang. Berikut contoh dari jaring-jaring tabung. Yang di atas adalah tutup tabung yang di tengah selimutnya, dan di bawah itu alas tabung. Oke, yang selanjutnya ada rumus tabung. Rumus tabung terbagi yang pertama luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung dapat dirumuskan menjadi 2 dikali luas alas ditambah luas selimut, atau bisa juga dipersingkat menjadi 2πr dikali R ditambah T. Nah, ini contoh soalnya untuk mencari luas permukaan. Panjang jari-jari alas diketahui 7 cm dan tingginya 20 cm. Berarti dapat diketahui bahwa pi yang dipakai adalah golongan 7, berarti 22/7. Kemudian untuk penghitungan luas seluruhnya dapat dirumuskan menjadi 2πr dikali R ditambah T. Berarti 2 dikali pi-nya tadi 22/7 dikali rusuknya 7 dikali rusuk ditambah tinggi. Jadi 7 ditambah 20. Setelah dijumlahkan semuanya didapatkan hasilnya 1188 cm persegi. Kemudian, untuk mencari volume tabung dapat dirumuskan menjadi luas alas dikali tinggi atau bisa juga dipersingkat menjadi
pi R kuadrat dikali T. Contoh soalnya untuk mencari volume yaitu diketahui bahwa panjang alas sebuah tabung 7 cm dan tingginya 20 cm. Untuk pi-nya sama, masih 22/7. Kemudian untuk penghitungan volume sama dengan pi R kuadrat dikali T. Jadi pi-nya tadi 22/7, kemudian rusuknya 7 kuadrat atau 2 kali, kemudian dikali T-nya 20. Setelah dijumlahkan semuanya didapatkan hasil 3080 cm persegi. Bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, balok. Contoh, lemari, ruangan dalam sebuah bangunan, gedung, dan lain-lain. 2. Kubus. Contoh, bak mandi, dadu, rubik, dan lain-lain. 3. Prisma. Contoh, tenda perkemahan, bentuk kemasan coklat batang yang berbentuk prisma segitiga, coffin, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tabung. Contoh, toples roti, celengan tabung, kaleng minuman, dan lain-lain. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir materi, yang mana pembahasan tentang bangun ruang sudah kita selesaikan dalam presentasi kali ini dan pertemuan kali ini. Namun, bila masih ada pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang mengganjal tentang materi yang kami sampaikan, bisa kita diskusikan di Room Bismart. Dan bila ada salah kata ataupun salah pengucapan kepada teman-teman dan kepada Pak Yopi, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.